Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Patimura Ambon. Hari ini saya atas nama Nurmala Tua Bunus dengan NIM PPG 2023 491415 akan melakukan UKM PPG dalam jabatan dengan materi fosil manusia purba di Indonesia pada Sekolah SMA Negeri 47 Maluku Tengah dengan model pembelajaran Problem Basic Learning. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, anak-anak sekalian, kita akan menyanyikan lagu. Ya, masih semangat? Masih. Semangat atau tidak? Masih. Kalau masih semangat, ayo semuanya berdiri dan kita menyanyikan sorak-sorak bergembira. Ya, teman-teman bisa bikin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah duduk kembali. Materi kita pada pagi hari ini tentang manusia purba di Indonesia. Sebelum saya masuk kepada manusia purba di Indonesia, kalian pernah mendengar kata manusia purba atau tidak? Pernah, Ibu. Pernah. Kalian mendengar di mana? Coba angkat tangan. Tidak bilang pernah mendengar manusia purba. Pernah mendengar di mana manusia purba? Itu saya pernah mendengar di suatu sosial media yang mereka menjelaskan itu ada manusia purba, dan saya membaca buku tentang manusia purba juga. Iya, berikan aplausan untukmu. Siapa lagi? Siapa lagi yang pernah mendengar apa itu manusia purba? Ketua kelas? Pernah mendengar manusia purba? Siapa tahu apa itu manusia purba? Iya. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa prasejarah sebelum dikenalnya tulisan. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa prasaksara, ya, sebelum mengenal tulisan. Jadi pada manusia purba itu mereka belum mengenal tulisan, mereka belum mengenal apa-apa, mereka tidak tahu apa itu tulisan, mereka tidak tahu huruf A seperti apa. Bisa? Bisa paham? Bisa, Ibu. Jadi manusia purba seperti
Ya, jadi kalian sudah bisa tahu bahwa manusia purba adalah manusia praaksara yang belum mengenal tulisan. Dia belum mengenal apa-apa. Dia masih hidup luntang-lantung, masih hidup berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bisa paham? Bisa. Sekarang kita masuk lagi. Iya. Sekarang saya tanya kalian, siapa yang menemukan manusia purba yang pertama? Sekarang saya tanya lagi kepada kalian. Kalian katanya sudah jelaskan apa itu manusia purba. Manusia purba adalah manusia praaksara yang belum mengenal tulisan. Sekarang saya tanya lagi, manusia purba yang pertama, siapa yang tahu? Yang manusia purba yang pertama, iya, ada nih ya? Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus. Berikan tepuk tangan untuk. Iya, seperti yang tadi Madania bilang, manusia purba yang pertama yang ditemukan yaitu Meganthropus paleojapanicus. Beliau ini, lihat. Inilah Meganthropus, manusia purba yang pertama. Dan nanti ciri-cirinya saya jelaskan lagi. Kalian akan mendengar ciri-ciri Meganthropus paleojapanicus. Ya, anak-anak sekalian, kalian pasti bisa melihat penemu manusia purba yang pertama Meganthropus yaitu von Coniswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran. Ciri-ciri Meganthropus: bertubuh kekar, berrahang besar, kerahannya menunjukkan ciri manusia namun mendekati ciri kera. Jadi Meganthropus itu dia seperti kera, ya. Manusia purba ini berukuran serba besar sehingga diberi nama Meganthropus paleojapanicus yang artinya manusia besar dari Jawa. Bisa paham? Bisa. Sekali lagi, yang menemukan Meganthropus paleojapanicus yaitu von Coniswald. Dia menemukan pada tahun berapa? Pasti kalian bertanya-tanya, Ibu, von Coniswald temukan manusia Meganthropus paleojapanicus itu pada tahun berapa? Pada tahun 1936 sampai dengan 1941. Di mana? Di Sangiran. Sekarang balik kalian bertanya lagi, Ibu, ciri-ciri Meganthropus seperti apa, Ibu? Kita tidak tahu bahwa ciri-ciri Meganthropus itu seperti apa, karena pada saat itu kita tidak lahir di situ. Paham? Paham. Ciri-ciri Meganthropus paleojapanicus. Yang pertama, tubuhnya kekar. Tubuhnya kekar itu tubuhnya besar, ya. Yang kedua, berrahang besar. Gerahangnya menunjukkan ciri manusia, namun mendekati ciri kera. Manusia purba ini berukuran serba besar, sehingga diberi nama Meganthropus paleojapanicus, yang artinya manusia besar dari Jawa. Dari penjelasan ini, siapa yang belum mengerti manusia purba di Indonesia yang pertama kali ditemukan oleh von Coniswald? Siapa belum paham? Sudah? Jadi kalian sudah paham ya bahwa manusia purba pertama kali yang ditemukan oleh von Coniswald yaitu Meganthropus paleojapanicus. Sudah? Kita masuk kepada manusia purba yang kedua. Siapa tahu manusia purba yang kedua siapa? Saya Bu, Iya. Pithecanthropus paleojapanicus. Iya, manusia purba yang kedua Pithecanthropus. Ya, Pithecanthropus ya. Ya, Siapa Ibu. tahu ciri-ciri manusia? Siapa yang menemukan Pithecanthropus erectus? Pithecanthropus ditemukan oleh Dr. Eugene Du Bois pada tahun 1891 sampai dengan 1893. Ciri-ciri fisik Pithecanthropus: pertama, berbadan besar, berbadan tegap, tulang tengkoraknya besar,
cc sampai dengan 1300 cc, berbadan kurang lebih 100 kg. Jadi Pithecanthropus ditemukan oleh siapa? Dr. Eugene Boyce pada tahun 1891 sampai dengan 1893. Ciri-ciri fisiknya Berbadan tegak, tulang tengkoraknya besar, bentuk kepalanya lonjong, berjalan tegak, tidak mempunyai dagu. iya. Jadi dia berjalan tegap ya. Jadi berjalan begini. Itu Pithecanthropus. Dia tidak mempunyai dagu. Sudah? Tidak mempunyai dagu seperti yang ini. Kalian lihat? Iya, yang pernah kalian lihat itu. Pithecanthropus itu ya, dia berjalan tegak. Sudah? Manusia purba yang ketiga yaitu siapa tahu? Manusia purba. Homo sapiens itu. Iya, Homo. Dalam bahasa sehari-hari, Homo itu apa? Sejenis. Iya, menyukai sejenis. Kayak laki-laki menyukai laki-laki. Itu namanya Homo. Sedangkan Homo dalam sejarah yaitu manusia apa? Manusia cerdas. Dia sudah mendekati manusia. Bisa? Homo ditemukan oleh siapa? Homo. Siapa yang tahu Homo ditemukan oleh siapa? Manusia purba yang ketiga yaitu Homo. Siapa tahu penemu manusia purba yang ketiga Homo? Saya Bu, Iya. penemu manusia purba Homo adalah von Koningswald dan Metternich. Iya, berikan tepuk tangan untuk Von Koningswald dan Metternich. Ya, dari manusia Meganthropus, Pithecanthropus, Homo, penemunya beda-beda. Bisa? Yang pertama penemu Meganthropus itu Von Koningswald. Beliau sendiri Von Koningswald. Ya. Yang kedua, Dr. Eugene Boyce. Itu Pithecanthropus. Yang ketiga Homo, Von Koningswald dan Metternich. Ciri-ciri yang kalian tahu tentang Homo yaitu ciri fosilnya sudah mirip dengan manusia sekarang. Dia menyerupai manusia sekarang ya. Kalau yang pertama Meganthropus, Pithecanthropus belum. Dia masih manusia, berbentuk manusia, tapi dia masih berupa kerak. Sudah? Iya. Ciri-ciri dari fosil manusia, fosil Homo yaitu volume otak berkisar antara 1350 sampai dengan 1450 cc. Alat tubuhnya, rahang, gigi dan otot tengkuk sudah mengecil. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang seperti manusia sekarang. Berjalan tegak, muka tidak terlalu menonjol. Itu ciri-ciri Homo. Sudah? Yang kalian seperti yang tadi siapa bilang, Iin bilang, penemu manusia Homo yaitu Von Koningswald dan Metternich. Iya, dari 3 manusia purba ini siapa yang belum mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan? Sebelum Ibu akan membagikan LKPD dan duduk berkelompok masing-masing. Semua sudah Ibu. Sudah? Sudah paham? Sudah. Sudah. Ya Ibu. Seperti ya, Ibu mengulang kembali manusia purba. Dan seperti yang materi kita pada pagi hari ini tentang manusia purba. Seperti yang Mia bilang, Ibu manusia purba adalah manusia praaksara. Manusia praaksara itu apa? Manusia yang belum mengenal tulisan. Betul? Betul. Manusia yang belum mengenal tulisan. Mereka tidak mengenal apa-apa. Mereka masih hidup berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu manusia purba. Sudah? Ya Ibu. Ibu, apa itu manusia purba? Sudah ya, tadi seperti ini ya jelaskan. Manusia purba adalah manusia praaksara yang belum mengenal tulisan.
Yang pertama yaitu Megantropus. Iya, Megantropus paleojapanicus ditemukan oleh siapa? Von Coniswald pada tahun 1935 sampai 1941. Kenapa sampai mereka menamakan dia Megantropus paleojapanicus? Yang artinya manusia besar dari Jawa. Iya, anak-anakku sekalian, kita masuk kepada manusia purba yang kedua, yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus ditemukan oleh siapa? Dr. Eugene Boyce. Dr. Eugene Boyce. Dia ditemukan pada tahun berapa? 1893. Penemu manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus yang ditemukan oleh Dr. Eugene Boyce pada tahun 1891 sampai dengan 1893. Ciri fisiknya Pithecanthropus, siapa yang tahu? Iya. Ciri fisik berbadan teguk, tulang tengkoraknya besar, bentuk kepala lonjong, berjalan tegak, tidak mempunyai dam. Dia masih berjalan tegak ya, dia masih berjalan kayak begini seperti yang kalian lihat di gambar ini. Kalian lihat di gambar ini ya. Inilah ciri fisik manusia purba Pithecanthropus. Masih berjalan tegak, tidak memakai apa-apa. Tidak memakai apa-apa, tidak memakai pakaian, tidak memakai itu. Mereka tidak mengenal itu. Namanya juga manusia yang belum mengenal tulisan. Sudah? Kita masuk kepada manusia purba yang ketiga, yaitu Homo. Homo yang ditemukan oleh Von Coniswald dan Goodrich. Ya, ini kalian pernah lihat ini Homo? Lihat, Homo itu ya, ciri-ciri manusia Homo. Fosilnya sudah mirip dengan manusia sekarang. Volume otak berkisar 1350 sampai dengan 1450 cc. Sudah memiliki alat ungunya, rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah mengecil. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang, berjalan tegak, dan muka tidak terlalu menonjol. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, apakah kalian sudah paham dengan manusia purba? Sudah, Ibu. Ya, kalau kalian sudah paham, kita masuk kepada Ibu akan memberikan tugas 3 kelompok. Ibu akan membagikan 3 kelompok, nanti yang kalian bekerja dan kita akan mempresentasikan. Saya membagikan ke KPD ya. Ya, ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ya, duduk per kelompok masing-masing. Saya sudah membagikan LKPD untuk kalian. Silakan bekerja. Kita akan presentasi masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu. Sudah? Kita akan mulai? Ya, Ibu. Kelompok 1 sudah bisa presentasi? Sudah, Ibu. Oke, kelompok 1 kita mulai dari kelompok 1. Ya, harap tenang dan kalian perhatikan. Assalamualaikum
Bagaimana cara mengatasi Meganthropus bertahan hidup? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, silakan kelompok. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa manusia purba hidup di dekat sepanjang aliran sungai? Mengapa manusia purba hidup dekat dengan aliran sungai? Oke, Nadia, silakan. Langsung menjawab apa dipending dulu? Langsung. Oh, iya. Saya pending diskusi ini untuk mencari jawaban dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pola kehidupan masih nomaden alias berpindah-pindah tempat serta mencari makanan dengan cara berburu. Oke, apa? Apakah kelompok 2 sudah paham dengan jawaban yang saya berikan? Paham. Berikan tepuk tangan. Ya, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena sungai menyediakan banyak air untuk minum dan menjadi sumber makanan bagi mereka. Apakah jawaban dari kelompok kami pas? Sudah menjelas. Berikan tepuk tangan. Iya. Sudah jelas kelompok 1 ya. Sekarang kita masuk pada kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih pada Ibu Guru dan Studi yang telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan presentasi kami, yaitu kehidupan manusia purba di Indonesia. Fosil manusia purba yaitu fosil manusia purba Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Dr. Edwin Du Bois. Pithecanthropus erectus tempat ditemukan di Tringgili, Ngawi, Jawa Timur. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Kami silakan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bunyi pertanyaannya, mengapa bisa disebut Pithecanthropus erectus?
genus dari kera besar yang terdiri dari manusia modern dan kerabat dekatnya. Penemu manusia purba Homo adalah von Cotswold Moderni. Ia ditemukan di dekat desa Ngandong, Lembah Sungai Solo. Mungkin itu saja materi singkat kami. Kami buka sesi tanya jawab untuk kelompok lain. Kami persilakan. Ya, silakan ada yang mau bertanya kelompok 1 dan kelompok 2. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 tentang di mana tempat manusia purba Homo ditemukan. Di mana tempat manusia purba Homo ditemukan? Apakah ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan beberapa ciri-ciri manusia purba Homo. Sebutkan beberapa ciri-ciri manusia purba Homo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tempat ditemukan manusia purba Homo di dekat desa Ngandong, Lembah Sungai Solo. Apakah jawaban kami sudah dipahami? Sudah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu ciri-ciri manusia purba Homo, yaitu kepala dan badan mempunyai ukuran kecil, ukuran otak juga kecil, volume otak sekitar 380 cc, rahang menonjol atau berdaya sempit, berat badan sekitar 25 kg dan tinggi badan sekitar 1,6 meter. Apakah jawaban yang saya berikan telah dipahami atau sudah? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, terima kasih dari kelompok yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Mungkin itu saja hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Iya, dari pertanyaan atau diskusi-diskusi tersebut, aku rasa kalian sudah paham tentang materi kita pada pagi hari ini. Sekarang, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari presentasi kita atau materi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Lydia. Oke, baik Bu, saya akan memberikan kesimpulan pada materi kami hari ini, yaitu kesimpulan manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman praaksara. Manusia purba memiliki ciri fisik dan budaya yang berbeda tergantung pada tempat dan waktu hidupnya. Manusia purba juga merupakan leluhur dari manusia modern. Itu saja kesimpulan yang saya berikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Lydia. Sekian anak-anak sekalian, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Dan nanti saya akan memberikan tugas lagi kepada kalian untuk mengerjakan di rumah. Tugas yang kalian harus buat yaitu tentang bukti-bukti yang menguatkan dugaan penemuan fosil manusia purba pada berbagai lapisan tanah. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua, cara hidup manusia purba. Tugas yang ketiga, alat bantu yang dipergunakan manusia purba. Dari kalian pulang di rumah, kita materi untuk minggu depan. Sebelum kita masuk pada materi yang berikutnya, kita akan bahas dulu tugas yang tadi saya kasih untuk minggu depan. Sudah? Sudah, Ibu. Yang pertama, tulis ya. Ya, Ibu. Bukti-bukti yang menguatkan dugaan penemuan fosil manusia purba pada berbagai lapisan tanah. Itu tugas yang pertama.
Sudah? Sudah, Ibu.